Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1010, perkenalkan nama saya Zafika Nahla Olivia dari absen 35. Saya Ninfiranti dari absen 3. Saya Fajar Roisan Nugrah dari absen 10. Di sini kami ingin mengulas kembali materi bab 4 mengenai hukum dasar kimia di sekitar kita. Berikut videonya. Hukum dasar kimia di sekitar kita. Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Dengan adanya hukum dasar kimia ini dapat membantu kita untuk menghitung kadar zat-zat dalam suatu reaksi kimia di sekitar kita. Nah, berikut ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Yang pertama adalah perubahan energi panas dan cahaya. Salah satu contohnya adalah reaksi pembakaran. Yang kedua, perubahan warna. Keadaan ini dijumpai misalnya pada reaksi perkaratan atau korosi pada benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga, yaitu pembentukan endapan. Contohnya adalah endapan berwarna putih yang ditemui pada reaksi air kapur yang ditambahkan soda kue ke dalamnya. Dan yang terakhir adalah timbulnya gas. Contohnya gas karbon dioksida yang dijumpai saat melakukan fermentasi anaerob. Adapun 5 hukum-hukum dasar kimia. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Hukum ini menyatakan jumlah massa zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan jumlah massa zat-zat sesudah reaksi. 2. Hukum perbandingan atau hukum Proust dikemukakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya dalam air, perbandingan massa hidrogen dan oksigen selalu 1:8. 3. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Teori ini dikemukakan oleh John Dalton. Ini menyatakan atom-atom sejenis membentuk unsur kimia. Pada aspek kuantitatif, hukum perbandingan berganda merupakan pengembangan hukum perbandingan tetap. Hukum ini dikemukakan oleh Dalton sehingga dikenal sebagai hukum Dalton. 4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1778 sampai 1830. Dalam eksperimennya, dia menemukan bahwa 199,89 bagian volume hidrogen dikonsumsi untuk setiap 100 bagian volume oksigen. Oleh karena itu, perbandingan volume gas hidrogen terhadap gas oksigen saat membentuk uap air adalah 2:1. 5. Hipotesis Avogadro. Avogadro melakukan eksperimen atau percobaan pada tahun 1811, menghasilkan hipotesis atau hukum Avogadro. Avogadro mengemukakan bahwa suatu unsur tidak harus berupa atom yang berdiri sendiri, tetapi dapat juga berupa molekul yang merupakan gabungan dari atom-atom sejenis. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.